warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Peradaban Melayu Kerinci dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yopi. Di sini kami akan melaksanakan tugas video UAS yaitu di Museum Kerinci dengan tema dari kelompok kami yaitu Bahasa Suku dan Kerinci. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Dinda Diterbeli dengan NIM 2510 2010 99. Saya Naila Putri dengan NIM 2510 20 10 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami lagi di Museum Kerinci nih. Tepatnya di depan Danau Kerinci. Ya, masuk. Aksara Incung merupakan aksara tradisional yang digunakan oleh masyarakat Kerinci sejak zaman dahulu. Aksara ini dipakai untuk menulis berbagai hal penting seperti hukum adat, silsilah keluarga, surat, nasihat, dan cerita. Pakaian adat Kerinci. Pakaian tersebut memiliki ciri khas warna gelap yang dipadukan dengan hiasan berwarna emas, serta penutup kepala dan aksesoris tradisional. Busana adat Kerinci mencerminkan nilai budaya, status sosial, dan identitas masyarakat Kerinci. Pakaian seperti ini biasanya digunakan dalam acara adat dan kegiatan budaya sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Bendera dalam tradisi Kendurisko Kerinci dikenal dengan nama Karamta. Bentuknya berupa bendera besar berwarna-warni, berbentuk segitiga yang dipasang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai sekitar 30 meter. Di Kabupaten Kerinci, Jambi, luci adalah sebuah wadah adat berbentuk kerucut atau keranjang yang dibuat dari bahan alun seperti bambu dan rotan. Dihiasi lalu diisi sesaji berupa buah-buahan, lemang, jadah, dan hasil hutan. Lalu digunakan dalam ritual adat ngayun luci atau ayun luci. Uang kuno di Kerinci tidak bisa dipisahkan dari sejarah Kerinci sebagai salah satu pusat peradaban tua di daratan tinggi Sumatera. Meskipun belum ada jenis mata uang khusus yang dikenal luas sebagai uang Kerinci seperti koin kerajaan tertentu. Pada tahun 1942 sampai 1945, masyarakat di Kerinci juga menggunakan uang yang diterbitkan pemerintah penduduk Jepang. Uang ini sekarang sering ditemukan dalam koleksi keluarga lama dan juga namanya ori atau Orean Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan tahun 1945, ori mulai digunakan sebagai simbol kedaulatan ekonomi Indonesia dan beredar juga di wilayah Kerinci. Nyiru atau tampah terbuat dari anyaman bambu digunakan untuk menampi beras, memisahkan padi dari kotoran, serta menjemur hasil panen. Menjadi salah satu alat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kerinci. Bakul berfungsi sebagai tempat menyimpan padi, beras, atau hasil kebun. Dibuat dari bambu yang dianyam secara tradisional sehingga kuat dan tahan lama. Lesung dan alu digunakan untuk menumbuk padi menjadi beras atau menghaluskan bahan makanan. Sebelum adanya mesin penggiling, alat ini menjadi perlengkapan utama di setiap rumah. Tradisional yang pernah digunakan oleh masyarakat Kerinci pada masa dahulu. Terlihat beberapa benda seperti lesung dan untuk menumbuk bahan makanan, nampan logam, teko, cangkir, mangkuk, serta peralatan dapur lainnya yang disusun dalam sebuah etalase museum. Baju tari Kerinci adalah kostum yang digunakan dalam berbagai tarian tradisional masyarakat Kerinci di Provinsi Jambi.
seperti tari ranggu dan tari-tari adat lainnya. Busana ini berasal dari pakaian adat masyarakat Kerinci dan menjadi simbol identitas budaya daerah tersebut. Ciri umum baju tari Kerinci yang pertama menggunakan warna-warna cerah dan mencolok seperti merah, kuning, hijau, dan biru. Yang kedua dihiasi sulaman atau motif khas Kerinci yang memperlihatkan kekayaan budaya daerah. Yang ketiga terbuat dari kain yang nyaman dipakai untuk menari sehingga memudahkan gerak penari. Yang keempat menampilkan kesan anggun, sopan, dan berwibawa sesuai nilai adat Kerinci. Busana penari perempuan yaitu yang pertama baju kurung atau baju adat Kerinci dengan hiasan sulam emas. Yang kedua kain songket atau kain tenun sebagai bawahan. Ketiga selendang yang digunakan sebagai pelengkap gerak tari. Yang keempat mahkota atau hiasan kepala yang mempercantik penampilan. Kelima perhiasan seperti kalung, gelang, dan anting untuk menambah kesan mewah dan elegan. Yang terakhir ada namanya seni tari Kerinci yaitu tari ranggu. Tari ranggu adalah tarian tradisional yang berasal dari wilayah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Tarian ini merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Kerinci dan mencerminkan nilai kebersamaan, religius, dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Asal-usul tari ranggu. Tari ranggu memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan agama Islam di Kerinci. Pada masa awalnya tari ini digunakan sebagai media dakwah dan hiburan masyarakat setelah bekerja di sawah atau kebun. Awalnya tari ini hanya dimainkan oleh laki-laki dengan iringan rebana dan syair-syair bernuansa keagamaan. Seiring perkembangan zaman, perempuan juga mulai ikut menarikan tari ranggu. Ciri-ciri tari ranggu yang pertama, gerakannya didominasi oleh gerakan menganggukkan dan gerakan tangan yang sederhana. Yang kedua, diiringi alat musik tradisional seperti rebana dan nyanyian atau syair. Yang ketiga, penarian biasanya mengenakan pakaian dan adat Kerinci. Yang keempat, ditampilkan secara berkelompok sehingga mencerminkan kesemangat gotong royong dan persatuan masyarakat. Fungsi tari ranggu. Tari ranggu biasanya dipentaskan pada yang pertama, upacara adat Kerinci seperti kenduri seko. Yang kedua, menyambut tamu kehormatan. Yang ketiga, festival budaya dan acara masyarakat. Yang keempat, sarana pelestarian budaya daerah.